Selamat sore pemirsa, kabar Merah Putih edisi Jumat 11 Juli 2025 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik seputar kebijakan Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya. Selama 1 jam ke depan, saya Shena Damayana akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya, hanya untuk Anda. Kepolisian kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di kamar kos tempat ADP ditemukan tewas. Olah TKP dilakukan oleh Puslap 4, tim Inafis, dan Direskrimum Polda Metro Jaya. Ini merupakan olah TKP ketiga yang dilakukan. Fokus utama tim adalah mengumpulkan dan menguji barang bukti secara ilmiah seperti minuman, makanan, hingga benda-benda mencurigakan di sekitar korban. Uji forensik pun dilakukan secara mendalam, meliputi pemeriksaan toksikologi. Lingkungan TKP juga tak luput dari pemeriksaan detil untuk menelusuri jejak-jejak lain yang bisa menjadi petunjuk penyebab kematian korban. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan membongkar tuntas kasus seorang diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas secara misterius. Penyelidikan akan dilakukan dengan menyeluruh. Diminta atau tidak diminta, Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam. Tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti, dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Pihak Kementerian Luar Negeri menyerahkan sepenuhnya kasus kematian seorang diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas secara misterius di kamar kosnya. Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan pihak keluarga untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. Mengenai berbagai macam hal terkait masih adanya proses mengenai penyelidikan atau pencarian informasi lebih lanjut seputar meninggalnya saudara Arya Daru, sepenuhnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang. Dan dalam hal ini tentunya kami akan terus memberikan dukungan yang dimungkinkan kepada pihak keluarga. Namun at the same time sebagai sebuah organisasi yang tentunya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan sepenuhnya berbagai macam hal lain yang terkait dengan proses pencarian informasi yang saat ini masih terus dilakukan. Demikian, terima kasih. Lalu pemirsa, apa saja perkembangan terbaru dari olah TKP hari ini? Kita bergabung dengan jurnalis TV One, Putri Sovia. Putri, dari kematian misterius ini apakah sudah ada titik terang dari olah TKP yang dilakukan? Ya, selamat sore Shena dan pemirsa TV One. Terhitung 3 jam tadi tim gabungan dari Puslap 4, Bareskrim Mabes Polri, tim Inafis, dan Direskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan olah TKP lanjutan, yang mana kalau kita lihat ini merupakan olah TKP ketiga yang dilakukan pihak kepolisian. Namun ini merupakan kali pertama olah TKP yang dilakukan oleh Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri, yang mana fokus dari Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri melakukan olah TKP pada pagi hari tadi ini adalah untuk menganalisis barang-barang bukti yang ditemukan di dalam kamar kos dari kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pagayunan. Dan tidak hanya melihat dari barang-barang bukti, tadi kami juga mendapatkan informasi bahwasanya pihak Puslap 4 ini juga memeriksa jejak-jejak ataupun lingkungan yang ada di TKP. Karena kami tadi mendapatkan informasi bahwasanya denah dari ruangan indekos ini juga ada toko rokok elektrik, yang mana di bagian belakang dari toko tersebut merupakan ruang bersantai bagi para pelanggan, dan inilah ruangan yang paling dekat dengan kamar kos milik ADP. Sehingga tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa dari ruangan itu juga sempat diperiksa oleh pihak kepolisian untuk melihat apakah ada akses bagi orang asing ini bisa melintas ataupun masuk ke
dalam ataupun ke wilayah tempat ADP ditemukan dalam kondisi yang sudah meninggal dunia. Dan kalau kita lihat memang ini merupakan perkembangan lanjutan karena setelah ditangani oleh pihak Polsek, pihak Polres, kini kasus kematian dari ADP telah sepenuhnya ditangani oleh pihak Polda Metro Jaya karena ini merupakan salah satu atensi yang memang telah diberikan langsung oleh pihak kepolisian, salah satunya adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan bahwa meminta agar ataupun menginstruksikan agar kasus ini segera diungkap. Ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya. Irjen Karyoto juga menyebut bahwa untuk kasus ini diberikan waktu sekitar 1 minggu sampai pihak kepolisian memberikan kesimpulan atas alasan mengapa sampai ADP ditemukan meninggal dalam kondisi wajahnya terlakban di kamar kosnya sendiri. Dan untuk sementara tadi olah TKP ketiga ini dilakukan selama kurang lebih 3 jam, mulai pukul 9 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kami awak media tidak mendapatkan keterangan secara resmi sebenarnya apa hasil olah TKP dan apa saja yang ditemukan oleh tim gabungan Puslap 4, Inafis dan juga Polda Metro Jaya. Tetapi tadi kami memantau memang ada beberapa barang yang dibawa begitu oleh tim Puslap 4 Mabes Polri. Yakni adalah ada 3 paper bag yang ditutup secara rapat dan kami menduga ini merupakan salah satu bukti-bukti yang dibawa oleh tim kepolisian. Dan juga tadi kami memantau memang pihak dari kepolisian sendiri juga dibarengi dengan tim Puslap 4 ini juga telah menyisir TKP tidak hanya di bagian kamar tetapi juga di bagian belakang ataupun ruang bersama yang merupakan tempat dari toko rokok elektrik tersebut yang memang ini tergabung dalam satu wilayah yang sama. Untuk sementara kami masih menunggu perkembangan terkini apa hasil olah TKP-nya dan apakah ada saksi-saksi lanjutan yang nantinya akan diperiksa. Karena sementara memang baru ada 5 saksi yang diperiksa yakni adalah penjaga kos, tetangga, istri, dan juga rekan dari korban. Untuk sementara demikian Shena, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami juga mendapatkan video eksklusif momen ketika jenazah almarhum ADP ditemukan dalam kamar indekosnya pada hari Selasa kemarin. Video menunjukkan saat seorang pria berupaya membuka jendela kamar indekos Arya Daru Pangayunan yang berlokasi di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Jendela dibongkar paksa karena pintu maupun jendela kamar kos Arya Daru Pangayunan dalam keadaan terkunci. Rumah kos diplomat muda ini merupakan lokasi yang privat. Gerbang untuk memasuki area ini menggunakan kartu akses yang hanya dimiliki para penghuni kos. Setelah jendela terbuka, bisa terlihat bahwa pintu terkunci dari dalam dengan slot kunci yang masih terpasang. Sebelumnya, istri korban meminta pemilik indekos untuk mengecek kamar yang dihuni Arya karena ia tidak bisa dihubungi sejak Senin malam. Rekaman kamera pengawas indekos diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan menunjukkan terakhir kali korban masuk ke dalam kamar. Dalam rekaman CCTV terlihat Arya masuk ke dalam kamar pada pukul 23:23 waktu Indonesia Barat, Senin 7 Juli 2025. Tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari sosok Arya ketika berjalan memasuki gerbang hingga menuju ke kamarnya. Selasa pagi keesokan harinya, Arya sudah ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban. Dan pemirsa, kami juga mendapatkan video eksklusif momen ketika penjaga kos memeriksa kamar korban. Video ini memperlihatkan saat penjaga kos terlihat berjalan di depan kamar sekitar pukul 12:28. Sambil memegang telepon, penjaga kos terlihat beberapa kali mengintip dan mendekati kamar kos. Diduga pekerja kos sedang menerima telepon dari keluarga korban untuk memeriksa kamar korban.
Dan pemirsa, pemberangkatan jemaah haji dan umroh ke Tanah Suci melalui jalur laut sedang dipertimbangkan oleh pemerintah. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menjadi tamu kehormatan pada Bastille Day atau Hari Revolusi Prancis 14 Juli 2025 mendatang. Dalam kunjungan kenegaraan bulan ini, Prancis menjadi salah satu tujuan Presiden Prabowo Subianto. Kedatangannya ke Paris nanti untuk memenuhi undangan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menghadiri Bastille Day. Selain itu, kontingen Indonesia dari TNI juga diundang sebagai salah satu peserta defile dalam Bastille Day. Pasukan TNI sendiri saat ini sudah di Paris, Prancis untuk berlatih dan mempersiapkan diri menjelang Bastille Day. Lalu pemirsa, bagaimanakah persiapan kontingen Indonesia menjelang Bastille Day? Kita akan bergabung dengan jurnalis TV One Miranti Hirschman yang ada di Neuburg, Jerman. Miranti, apakah ada yang spesial yang akan dilakukan oleh pasukan TNI di Bastille Day mendatang? Selamat siang pemirsa TV One. Yang menjadi hal yang istimewa dalam Bastille Day kali ini 14 Juli 2025 di Paris mendatang, bahwa pasukan TNI Republik Indonesia yang disebut sebagai kontingen Patriot 2 Republik Indonesia akan hadir dan mereka akan membuka defile dari seluruh defile yang akan berbaris atau melewati Champs-Élysées yang menjadi tempat utama perayaan 14 Juli di Paris. Ini memang sudah disampaikan oleh media, pihak media TNI yang saat ini sudah berada di Paris. Mereka mengatakan bahwa setiap hari pasukan kontingen Patriot 2 Republik Indonesia ini sudah berlatih di Jalan Champs-Élysées Paris setiap hari, setiap pagi, di mana jalan utama Paris, Champs-Élysées ini ditutup untuk sementara dari pukul 5 pagi sampai sekitar pukul setengah 8 pagi untuk berlatih upacara bersama dengan para pasukan Perancis yang akan berdefile di jalanan tersebut. Dan kita ketahui bahwa bisa disebutkan sebagai batalion yang akan berdefile di sana, terdiri dari pasukan drum band Lokananta yang terdiri dari taruna dan taruni 3 matra, angkatan darat, udara, dan laut, dan taruna kepolisian dari Akademi Kepolisian, ditambah juga 1 pasukan upacara, 1 batalion yang nanti akan berdefile di hari 14 Juli atau Bastille Day. Jarak yang akan dilewati oleh defile ini yaitu sekitar 1,5 kilometer, yaitu dari Arc de Triomphe hingga Concorde yang melewati jalan utama Paris yaitu Champs-Élysées, dan pada Concorde ini maksudnya panggung kehormatan akan terletak di situ. Dan saat ini di Paris sendiri panggung-panggung kehormatan dan undangan sudah dibangun dan mereka sudah siap untuk melakukan defile militer
yang tiap tahun dilaksanakan pada 14 Juli setiap tahunnya. Dan tadi juga disampaikan bahwa kedua batalion ini saat ini mereka tinggal di sebuah fasilitas militer Perancis yang letaknya sekitar 45 menit berkendara dari Paris, yaitu di Satori yang lokasinya tak jauh dari Istana Versailles. Dan pasukan atau kontingen Republik Indonesia ini berlatih setiap hari pagi di Champs-Élysées dan dilanjutkan latihannya di fasilitas militer Prancis tersebut. Di jumlah dari seluruh kontingen yang ada di Paris saat ini dari TNI adalah sekitar 500 personel termasuk para pelatih, juga 2 batalion tersebut. Dan tadi disampaikan juga bahwa anggota pasukan yang saat ini sudah bersiap di sana sudah mulai cocok dengan cuaca atau yang saat ini memang tengah terjadi sebuah perubahan ekstrim dalam cuaca. Ketika mereka datang masih dingin, tetapi saat ini sudah kembali panas seperti halnya musim panas biasanya. Dan tadi yang ingin kami sampaikan juga bahwa kedua pasukan ini mendapat bantuan dari Kedutaan Republik Indonesia di Paris dan diaspora Indonesia yang ada di Prancis dalam makanan. Jadi sehingga makanan yang disantap oleh para pasukan ini didapatkan dari KBRI Paris dan diaspora. Jadi aman, bisa makanan Indonesia 3 kali sehari. Jakarta. Terima kasih Miranti langsung dari Jerman. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Komisi 8 DPR RI tinjau Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Tinjauan dilakukan bersama dengan Kemensos dan Dinsos Jawa Barat. Kegiatan dimulai pada pukul 9 pagi yang juga dihadiri oleh Abdul Wahid, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dan tim DPRD Jawa Barat. Setelah kegiatan peninjauan, kemudian dilanjutkan dengan forum pembahasan bersama dengan seluruh divisi terkait. Dalam forum tersebut dijelaskan masalah teknis sekolah rakyat, mulai dari cara mendaftar, status kerja guru, kesehatan murid, dan juga sistemnya. Sekolah rakyat ini nantinya akan mulai beroperasi pada Senin 14 Juli mendatang dengan kapasitas 180 kamar asrama. Pemirsa, pemberangkatan jemaah haji dan umroh ke Tanah Suci melalui jalur laut sedang dipertimbangkan oleh pemerintah. Namun faktor biaya dan waktu tempuh yang lama menjadi beberapa pertimbangan. Pemerintah Indonesia mulai membuka kembali kemungkinan pemberangkatan jemaah haji dan umroh ke Tanah Suci melalui jalur laut. Bahkan, hal ini sudah pernah didiskusikan dengan otoritas Arab Saudi. Pemberangkatan jemaah haji dan umroh melalui jalur laut dianggap bisa menjadi pilihan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan wacana penyelenggaraan haji dan umroh melalui jalur laut masih dipertimbangkan oleh pemerintah. Pembahasan tersebut masih dalam tahap kajian awal dan belum dibahas resmi di internal Kementerian Agama. Bicarakan itu, dan di Malaysia pun juga sudah diwacanakan juga ya. Tapi saya kira kita belum ada agenda untuk menggunakan haji laut karena perhitungan waktu dan perhitungan biaya, belum pernah kita angkat sebagai sebuah wacana khusus ya. Nggak tahu nanti kalau Badan Haji punya pembicaraan khusus itu ya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan perjalanan haji dan umroh melalui jalur laut, hal ini karena akan membutuhkan waktu yang lama dan dana yang besar. Menak juga menyebut, sejak lawatan ke Saudi pada 2 Juli lalu, usaha penjajakan sudah dimulai dengan otoritas Arab Saudi. Walau sejarah menunjukkan Indonesia pernah menggunakan kapal laut sebagai transportasi haji dengan lama tempuh 3 hingga 4 bulan. Namun produksi kapal modern saat ini mungkin akan mempercepat waktu perjalanan.
Menak kembali menekankan perlu kajian yang mendalam terhadap efek waktu dan efisiensi biaya, terutama untuk jarak Indonesia ke Arab Saudi yang jauh. Dari Jakarta, Virji Dainas, Wahyudin, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman membatalkan idenya untuk memperkecil ukuran rumah subsidi dari 21 menjadi 18 meter persegi. Ia menyebut kebijakan ini diambil setelah mendengarkan respon negatif dari masyarakat, DPR, dan sejumlah pihak. Keputusan ini ia sampaikan ketika agenda rapat kerja bersama Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan. Draft ide untuk memperkecil ukuran rumah subsidi ini sebelumnya telah disampaikan kepada publik. Namun ide tersebut banyak yang merespon negatif. Nah, responnya menurut saya banyak yang negatif. Jadi ya saya harus sportif, saya batalkan. Jadi saya harus begitu sebagai pejabat negara, tentu saya nggak bisa mengambil suatu kebijakan publik tanpa mendengarkan suara rakyat. Kan begitu. Nah, saya bagaimana caranya? Jadi saya bukan ambil keputusan dulu baru saya dengerin. Enggak. Draftnya saya lempar ke publik untuk mendapatkan masukan. Dan hasil saya dengar sebulan ini, saya harus mengatakan dengan jujur, mayoritas negatif. Jadi ya saya batalkan gitu. Jadi saya pikir itu cara saya untuk bagaimana meyakinkan ini kebijakan perlu dijalankan enggak, ya. Jadi itu batal, titik. Pemirsa, sejumlah rekening penerima bansos diketahui digunakan untuk bermain judi online. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Merah Putih. Nelayan dan tim SAR gabungan kembali menemukan jenazah berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas di perairan Sembulungan yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Satu jenazah ditemukan mengambang di perairan Sembulungan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat pagi. Petugas yang berada di sekitar lokasi langsung mengevakuasi jasad tanpa identitas itu yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Ciri-ciri awal jasad diketahui berjenis kelamin laki-laki, berkaos loreng merah putih dengan mengenakan celana pendek warna biru. Setelah dibawa ke darat, jasad yang tak dikenal itu dievakuasi ke RSUD Belambangan dengan menggunakan ambulans. Temuan ini menjadi temuan jasad ke-16 pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Rabu pekan lalu. Memasuki hari ke-10 pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, tim SAR gabungan akan memperpanjang masa pencarian hingga beberapa hari ke depan. Hingga saat ini, keluarga korban masih menanti di Pelabuhan Ketapang dengan harapan keluarga mereka masih bisa diselamatkan. Titik koordinat bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang diduga kuat sudah diketahui keberadaannya di dasar laut masih belum bisa diakses oleh tim penyelamat. Alasannya karena terkendala arus bawah laut yang kencang dan kedalamannya mencapai 57 km yang sulit dijangkau tim penyelam bahkan alat deteksi seperti ROV. Kemarin memang kita sudah mencoba menurunkan diver. Ya, saat diver diturunkan dengan tali pengaman, turun dari kapal menuju permukaan air langsung terbawa arus dengan cepat. Sehingga dengan kecepatan arus yang melebihi dari 1 knot, kami tidak mengizinkan untuk diver dioperasionalkan untuk penyelaman. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan mengejutkan
terkait penyalahgunaan dana bantuan sosial. Sejumlah rekening penerima bansos diketahui digunakan untuk bermain judi online hingga terafiliasi dengan korupsi dan pendanaan teroris. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan lebih dari 10 juta rekening bantuan sosial dengan total saldo lebih dari 2 triliun rupiah. Dari hasil pencocokan data rekening penerima bantuan sosial dan nomor induk kependudukan, ternyata ditemukan ratusan ribu NIK penerima bansos yang terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal. Dana bansos disalahgunakan untuk bermain judi online, terafiliasi dengan korupsi, hingga pendanaan teroris. Dan ini baru pemeriksaan terhadap satu bank. Baru satu bank ya, baru satu bank. Jadi kita cocokin nicknya, ternyata memang ada ada nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga nicknya yang terkait dengan tindak pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu nicknya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme. Itu Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku terkejut mengetahui ada penerima bansos yang menggunakan bansos untuk judol hingga narkoba. Bansos mengancam akan menghapus nama penerima bantuan sosial yang terbukti menggunakan bansos untuk tindakan ilegal. Ya nanti kita teliti dengan PPATK, kan apakah mereka ini digunakan secara individu, ya, atau menjadi bagian dari jaringan, atau dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi penerima manfaat ini tidak tahu apa-apa. Ini yang akan kita dalami. Masih banyak kemungkinan di situ, tetapi jelas bahwa dari rekening itu dimanfaatkan untuk judol atau hal-hal yang terkait dengan terorisme atau juga tadi dengan narkotika. Itu yang kita akan dalam ini. Kemensos mulai melakukan evaluasi bersama dengan PPATK untuk memverifikasi aliran dana bansos ke rekening-rekening terkait. Jika terbukti, nama mereka akan langsung dicoret dari daftar penerima bansos dan dana akan dialihkan kepada yang lebih memerlukan. Tim TV One mengabarkan. Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018-2023. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengatakan pihaknya sudah melakukan penyidikan lebih lanjut terkait kasus tata kelola minyak mentah ini. Dan setelah memperoleh bukti yang cukup, Kejagung menetapkan 9 tersangka baru. Dari 9 tersangka baru, salah satu tersangka yang dijerat adalah MRC selaku Beneficial Owners PT Orbit Terminal Merak. Abdul Kohar menambahkan tindakan para tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 285 triliun rupiah. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkas perkara mereka telah dilimpahkan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapus Penkum beserta jajaran para. Pemirsa, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersama Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang didampingi pemerintah Federasi Rusia secara resmi mengekstradisi seorang warga negara Rusia yang dinyatakan melakukan tindak pidana pembentukan organisasi kriminal di Rusia. Setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo, seorang warga negara Rusia yang dinyatakan melakukan tindak pidana pembentukan organisasi kriminal, penyalahgunaan kewenangan suap, dan pelanggaran kerahasiaan pribadi. Alexander Vladimirovich Zherev secara resmi diekstradisi atau dipulangkan ke negara asalnya melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ekstradisi ini dilakukan melalui government to government atau kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Federasi Rusia. Sebelumnya, Alexander ditangkap jajaran Polda Metro Jaya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 22 Maret 2022 lalu, berdasarkan red notice yang dikeluarkan oleh Interpol dan pihak otoritas Rusia.
Ekstradisi atau pemulangan Alexander Vladimirovich ini sudah memenuhi ketetapan hukum yang berlaku. Alexander melarikan diri ke Indonesia setelah buron dan dinyatakan melakukan tindak pidana di Rusia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima penghargaan dari Organisasi Buruh Dunia atau International Trade Union Confederation atau ITUC. Adapun penghargaan ini diberikan untuk pertama kalinya oleh ITUC kepada seorang pejabat negara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meraih penghargaan tertinggi dari International Trade Union Confederation atau ITUC yang merupakan organisasi buruh terbesar di dunia. Penghargaan ini dinilai bersejarah karena untuk pertama kalinya ITUC menganugerahkan kepada seorang pejabat negara, bukan kepada aktivis buruh atau tokoh sosial. Sebagai langkah konkret, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan jika dengan lahirnya Desk Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi jembatan yang membawa solusi di tengah kemelut perjuangan para buruh. Penghargaan ini adalah sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap langkah konkret pemerintah Indonesia, khususnya Polri, dalam melindungi hak-hak buruh. Baik, mohon izin Bapak. Kita akan sesi foto bersama. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung Terminal Penumpang Pelabuhan Donggala, Sulawesi Tengah. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Kabar Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung Terminal Penumpang Pelabuhan Donggala, Sulawesi Tengah. Sebagai bagian dari kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Tengah, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung Terminal Penumpang Pelabuhan Donggala. Dalam kunjungan tersebut, AHY menyoroti pentingnya pembangunan konektivitas melalui infrastruktur transportasi sebagai pondasi utama mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan kawasan. Menurut AHY, penguatan sistem konektivitas di Sulawesi Tengah sangat penting seiring dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu aspek yang juga begitu penting adalah konektivitas. Mari berikan atensi bagi daerah-daerah yang memang masih sangat membutuhkan dukungan, pembangunan untuk semua, tidak boleh ada yang tertinggal. Dan konektivitas bukan hanya di darat, tapi juga di laut. Saya berharap dermaga ini bisa dijalankan dengan sebaik mungkin dan juga dipelihara agar benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat kita dan tentunya berkelanjutan. Tak hanya sektor industri, AHY juga menyoroti potensi sektor wisata Sulawesi Tengah yang dinilai sangat menjanjikan apabila didukung dengan infrastruktur transportasi yang memadai. Tim TV One mengabarkan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Fadlizon hadiri undangan pemerintah Tiongkok bicara dalam Forum Peradaban Dunia. Menteri Kebudayaan suarakan pentingnya keadilan dan dialog antar peradaban untuk perdamaian dan kesejahteraan. Pada pertemuan Global Civilization Dialogue Meeting yang merupakan inisiatif Presiden Xi Jinping ini, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyerukan pentingnya memelihara keragaman peradaban manusia dan pembangunan dunia yang berkelanjutan. Pertemuan ini mengangkat tema besar Safeguarding the Diversity of Human Civilization for World Peace and Development. Pertemuan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dunia, terutama dari Global South, termasuk para menteri dari berbagai negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Crisis persists. The United Nations reports that more than 100 million people remain displaced worldwide.
due to conflicts, climate crisis, and economic hardship. These realities make clear no nation or civilization can face these challenges alone. To that end, intercivilizational dialogue stands as a powerful and indispensable tool in bridging divides and building trust among peoples and nations. It plays a vital role in promoting peace by fostering mutual understanding and actively combating prejudice that often fuels conflict and division, and also development through encouraging the exchange of knowledge, technology, and innovation that enables societies to progress collectively and sustainably, and ultimately prosperity. By creating inclusive partnerships rooted in respect for cultural diversity and the shared dignity of all human beings. All nations, regardless of size, must uphold these principles and prevent unchecked conflicts. Today, nowhere is the assault of civilization more visible than in Gaza, Palestine. The destruction there amounts to a severing of historical memory, a form of cultural erasure, and it is a tragedy that transcends geopolitics. It is a human and cultural catastrophe. In this regard, Indonesia's stance is unequivocal. We have consistently supported the legitimate rights of the Palestinian people, including the right of self-determination and Pemirsa, kunjungan kerja ke BWS Kalimantan, Herzaki tegaskan komitmen pembangunan infrastruktur di Kalbar. Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaki Mahendra Putra, menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata Balai Wilayah Sungai Kalimantan I dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat. Menurut Herzaki, respon cepat Balai Wilayah Sungai Kalimantan I dalam menghadapi bencana banjir di beberapa wilayah Kalbar patut diapresiasi. Pusat kita tetap lihat juga, hari ini saya sebagai Stafsus juga menyampaikan itu, kita mengapresiasi betul gitu bagaimana gerak cepat dari teman-teman BWS. Nah, harapannya kita dari BWS ini bisa terus mengawal juga nih, kan ada beberapa prioritas dari Pak Prabowo, ada program terkait dengan irigasi, terkait dengan tadi, karena ini kan swasembada pangan, swasembada air ini kan menjadi salah satu prioritas. Ya, salah satu prioritas, dan di Kalbar juga ada beberapa pekerjaan di sini yang kita harapkan itu bisa mendukung tercapainya swasembada pangan tadi itu gitu. Pemirsa, bocah penari Aura Farming di arena pacu jalur mendapat beasiswa dari pemerintah. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengundang Ryan Arkandika yang tarian Aura Farmingnya di atas perahu pacu jalur viral di media sosial. Dalam pertemuan di gedung Kemendikbud, Jakarta tersebut, Menteri Kebudayaan memberikan beasiswa untuk Ryan Arkandika sebesar 20 juta rupiah. Pacu jalur ini kan perlombaan. Fadlizon berharap viralnya tarian Aura Farming yang dilakukan oleh Dika dapat memotivasi tradisi-tradisi lain di Indonesia untuk lebih dikenal dunia internasional. Bahkan menurut Fadlizon, tarian pacu jalur sudah setara dengan viralnya joget Gangnam Style beberapa tahun lalu. Pacu jalur sendiri merupakan lomba mendayung perahu kayu di wilayah Kuantan Singingi, Riau yang sudah menjadi tradisi tahunan. Menjadi sebuah perayaan yang sangat positif dan saya kira sangat memberi inspirasi. Pemerintah meresmikan rumah gedong di lokasi bekas pelanggaran HAM berat di masa daerah operasi militer sebagai Memorial Living Park.
Peresmian dilakukan di Desa Bili Aron, Kecamatan Gelumpang 3, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, meresmikan langsung Memorial Living Park yang dahulunya adalah bangunan rumah gedong tempat penyiksaan saat operasi militer berlangsung di Aceh. Memorial Living Park ini dibangun di atas lahan seluas 7 hektar. Tidak hanya sebagai ruang publik, namun juga dirancang menjadi ruang ingatan dan pemulihan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam penanganan pelanggaran HAM berat non-yudisial. Menyaksikan agam panggilanku karena aku laki-laki. Pimpinan Tinggi Madya Pratama. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menggandeng mahasiswa kuliah kerja nyata untuk membentuk desa siap siaga mewaspadai radikalisme dan terorisme. Desa siap siaga pencegahan paham terorisme tersebut berada di Kecamatan Jamlang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan langkah strategis guna menciptakan deteksi dini terhadap penyebaran ideologi radikalisme di pedesaan. BNPT mengingatkan bahwa Cirebon pernah menjadi lokasi serangan bom di Mapolres Cirebon Kota pada tahun 2011. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting agar negara hadir dalam mencegah kejadian serupa. BNPT juga mencatat bahwa dalam 3 tahun terakhir Indonesia tak lagi mengalami serangan teror besar. Hal ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, termasuk masyarakat, yang semakin sadar akan bahaya penyebaran ideologi radikal. Dan pemirsa, kabar tersebut menutup Kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.